Halo, perkenalkan nama saya Heni Kristina Nainggolan, NPM 190107009, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 4 soal yang telah diberikan. Yang pertama, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa guru yang sudah memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional atau tersertifikasi secara umum atau de jure, namun tidak melakukan tugasnya secara profesional di lapangan atau de facto. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kenyataan dimaksud? Guru tersertifikasi adalah suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan juga uji kompetensi tenaga pendidik di dalam mekanisme teknis yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tempat yang sudah bekerja sama dengan instansi pendidikan yang tinggi yang memiliki kompeten yang akhirnya diberikan sertifikat pendidik kepada guru yang sudah dinyatakan standar keprofesionalnya. Tetapi ada fakta di lapangan menyatakan ada guru sudah memperoleh sertifikat pendidik tetapi tidak melakukan tugasnya secara profesional. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya sebagai guru secara total, serta rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan. Guru tidak profesional akan menurunkan derajat guru profesional secara umum dan akan menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Jika guru bertindak tidak profesional, maka akan sangat berpengaruh pada dunia pendidikan, karena sejatinya guru itu digugu dan ditiru. Jika gurunya saja bertindak tidak pantas, maka murid yang dia ajar pun dapat bertindak sama, dan mempengaruhi dampak yang sangat buruk, yang membuat murid menjadi bodoh, tidak disiplin, turunnya kualitas pendidikan, dan terjadinya kebodohan massal. Pertanyaan kedua, identifikasi sedikitnya 5 penyebab munculnya masalah yang dipaparkan pada soal nomor 1 di atas. 5 penyebab munculnya masalah. Yang pertama, faktor ekonomi. Banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga waktu guru untuk membaca dan menulis, untuk meningkatkan diri tidak ada. Yang kedua, program peningkatan keprofesian berkelanjutan atau PKB guru yang rendah. Masih banyak guru yang tidak mau mengembangkan diri untuk menambah pengetahuan dan kompetensinya dalam mengajar. Guru tidak mau menulis, tidak membuat publikasi ilmiah, atau tidak inovatif dalam kegiatan belajar. Guru merasa hanya cukup mengajar saja. Yang ketiga, mengajar tanpa persiapan. Kebanyakan guru enggan membuat persiapan secara benar. Akibatnya, pembelajaran di kelas berlangsung seolah tanpa arah. Yang keempat, kurang mencintai profesinya sebagai guru dan kurang menguasai materinya yang diajarnya. Yang kelima, pendidik hanya memanfaatkan sertifikat yang tujuannya hanya untuk mendapatkan tunjangannya saja. Pertanyaan nomor 3, uraikan 5 langkah strategis yang dilakukan LPTK dalam mendidik para mahasiswanya guna menghindari munculnya masalah seperti pada soal nomor 1 di atas. Yang pertama, menyiapkan tenaga pendidik yang bermutu unggul melalui LPTK yang berkualitas. Yang kedua, melakukan atau melaksanakan pengembangan kurikulum LPTK. Yang ketiga, harus ada program pengembangan profesional dengan memfasilitas guru. Yang keempat, membangun LPTK yang berkualitas dan kuat dalam aspek penyelenggaraan, kelembagaan, fasilitas, peserta didik, dan proses pendidikannya. Dan yang kelima, kerjasama, langkah yang mendasar dan strategis bagi ikhtiar masa depan pendidikan. Pertanyaan keempat,
Uraikan 5 langkah solutif yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada soal nomor 1 di atas, sehingga negara tidak dirugikan dengan keberadaan guru yang tidak bekerja secara profesional. Yang pertama, menguasai 4 kompetensi belajar, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagodik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Yang kedua, menguasai bahan materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Yang ketiga, mengikuti pelatihan-pelatihan kependidikan, contohnya mengikuti seminar-seminar tentang pendidikan atau kependidikan. Yang keempat, memberdayakan sumber daya manusia maupun fasilitas yang dimiliki guna menunjang peningkatan kualitas pendidikan untuk problem internal. Dan yang kelima, menyusun program pengajaran seperti mengatur lingkungan ruang belajar. Sekian dari jawaban saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.